ingin mempresentasikan UAS yang berjudul Disiplin dan Peraturan dalam Olahraga Dayung. Yang pertama, A. Aturan dalam kompetisi dayung. Kompetisi dayung merupakan olahraga yang mengandalkan kekuatan fisik, ketepatan teknis, serta koordinasi antara tim untuk menggerakkan perahu dalam waktu secepat mungkin. Olahraga ini telah berkembang pesat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yang memiliki tradisi panjang dalam berbagai jenis kompetisi dayung, sebagai bagian dari perkembangan olahraga tersebut. Aturan dalam kompetisi dayung dirancang untuk menjamin fair play, keselamatan, serta kejelasan dalam pelaksanaan perlombaan. Kompetisi dayung dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, seperti jumlah peserta, jenis perahu, serta jarak yang ditempuh. Umumnya, kompetisi dayung dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu dayung tunggal dan dayung ganda, di mana tiap jenis memiliki peraturan yang sedikit berbeda, terutama terkait dengan penggunaan alat atau dayung dan kapasitas perahu. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Federasi Dayung Internasional yang juga diterapkan di Indonesia, pada perlombaan dayung tunggal, satu orang atlet mengendalikan perahu dengan menggunakan dua dayung. Sedangkan dalam kategori ganda, dua orang atlet bersama-sama mengendalikan perahu yang memiliki dua set dayung, di mana masing-masing atlet memegang satu pasang dayung. Dalam kategori ini, kecepatan dan keseimbangan antara dua atlet menjadi faktor penentu dalam kesuksesan tim. Dalam setiap kompetisi dayung, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta. Salah satunya adalah kelayakan fisik dan teknis. Setiap peserta diwajibkan untuk melewati uji kelayakan yang melibatkan aspek kekuatan, daya tahan, serta kemampuan teknis dalam mengendalikan perahu dayung. Selain itu, peralatan yang digunakan oleh peserta juga diatur dengan ketat. Perahu dayung harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh FISA, mulai dari ukuran, bahan perahu, hingga berat perahu yang akan digunakan dalam perlombaan dayung. Yang digunakan pun harus memenuhi standar panjang dan berat yang telah ditentukan oleh Badan Pengatur Kompetisi pada kompetisi yang dilaksanakan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peralatan yang digunakan oleh peserta juga mengikuti standar internasional yang telah disetujui oleh FISA. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas kompetisi dan memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan. Setiap kompetisi dayung harus diawasi oleh wasit atau juri yang telah terlatih. Dari wasit adalah memastikan bahwa setiap peserta atau tim mengikuti aturan yang berlaku selama perlombaan. Wasit akan memantau jalannya lomba dan menilai apakah ada pelanggaran yang terjadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemui dalam kompetisi dayung adalah penggunaan teknik yang tidak sesuai atau keluar jalur yang dapat mengakibatkan pengurangan poin atau diskualifikasi. Penilaian dalam kompetisi dayung umumnya berdasarkan pada waktu yang dibutuhkan oleh peserta atau tim untuk menyelesaikan jarak waktu. Waktu ini dicatat dengan akurat menggunakan sistem pengukur waktu otomatis yang terhubung langsung dengan perangkat komputer. Sistem ini membantu menghindari kesalahan manual dalam pencatatan waktu, sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif dan adil. Selain penilaian waktu, penilaian teknis terhadap gerakan dan koordinasi peserta juga dapat dilakukan dalam kategori tertentu, seperti dalam lomba perahu panjang atau dragon boat. Ketepatan gerak dayung dan kekompakan tim menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan pemenang.
Di Indonesia, selain mengikuti aturan internasional yang ditetapkan oleh FISA, kompetisi dayung juga mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI untuk beberapa jenis lomba yang lebih tradisional seperti perlombaan perahu tradisional di beberapa daerah. Pada kompetisi ini seringkali ditemukan aturan-aturan tambahan yang berhubungan dengan tradisi dan budaya lokal, seperti perlombaan yang menggunakan perahu bercirikan khas daerah tertentu. Meskipun demikian, keseluruhan peraturan harus tetap mengacu pada standar internasional untuk menjaga kualitas dan kredibilitas kompetisi. Melalui penerapan peraturan yang ketat mengenai struktur perlombaan, penggunaan peralatan, prosedur, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kompetisi dayung dapat dilaksanakan dengan adil dan transparan. Selain itu, adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran juga menjadi faktor penting dalam menjaga integritas olahraga ini. Di Indonesia, penerapan aturan kompetisi dayung telah mengacu pada standar internasional, namun tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang memberikan warna tersendiri dalam setiap perlombaan. Selanjutnya B. Standar keamanan dalam olahraga dayung. Olahraga dayung merupakan salah satu cabang olahraga air yang menuntut fisik dan teknik yang baik dari para atletnya. Olahraga ini yang dapat dilakukan di berbagai jenis perairan seperti sungai, danau, maupun laut memerlukan perhatian khusus terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan. Faktor-faktor seperti kondisi cuaca, keadaan fisik atlet, serta kualitas peralatan yang digunakan sangat memengaruhi tingkat resiko dalam olahraga dayung. Dan keberadaan standar keselamatan bertujuan untuk meminimalkan faktor-faktor ini, memastikan bahwa atlet dapat berlatih dan bertanding dalam kondisi yang aman dan terkontrol. Standar keamanan dalam olahraga dayung menjadi jaminan untuk mendukung kelangsungan dan perkembangan olahraga ini tanpa mengorbankan nyawa atau keselamatan atlet. Pelatih yang baik adalah kunci dalam menjaga keselamatan dalam olahraga dayung. Seorang atlet yang terlatih dengan baik akan lebih siap dalam menghadapi situasi darurat seperti perahu terbalik atau cuaca buruk. Oleh karena itu, dalam setiap program pelatihan dayung, aspek keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Cuaca adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan dalam olahraga dayung. Beberapa studi menunjukkan bahwa kecelakaan dalam olahraga air termasuk dayung seringkali disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak terduga. Oleh karena itu, sebelum memulai aktivitas dayung sangat penting bagi pelatih atau penyelenggara untuk memeriksa kondisi cuaca terlebih dahulu. Banyak klub atau komunitas dayung di Indonesia yang menggunakan aplikasi cuaca dan radar laut untuk memantau kondisi perairan secara real time, sehingga keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan aktivitas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, C. Etika dan fair play dalam perlombaan. Olahraga dayung sebagai salah satu cabang olahraga yang memadukan kekuatan fisik dan teknik dan koordinasi tim, memiliki nilai-nilai etika dan fair play yang sangat penting dalam menjaga integritas kompetisi. Etika dalam olahraga tidak hanya mencakup ketaatan terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan sikap sportivitas, menghormati lawan, serta menjaga fair play dalam setiap aspek pertandingan. Etika olahraga mencakup 3 dimensi utama: aturan dan regulasi, tanggung jawab terhadap sesama peserta, serta menjaga semangat kompetisi yang jujur dan adil. Aturan dan regulasi ditetapkan dalam olahraga dayung baik di tingkat nasional maupun internasional, memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua peserta dalam perlombaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Setiawan tahun 2017 yang menyebutkan bahwa
Dalam olahraga, sikap saling menghargai antar sesama atlet sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan sportif. Penerapan fair play dapat dilihat dalam cara-cara berikut. Pertama, kejujuran dalam perlombaan. Setiap atlet harus bertindak jujur, baik dalam menyampaikan waktu, catatan lomba, maupun dalam interaksi dengan wasit dan peserta lainnya. Kecurangan seperti menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan aturan atau melakukan tindakan tidak sah selama perlombaan jelas bertentangan dengan prinsip fair play. Kedua, menghormati keputusan wasit. Dalam olahraga dayung, wasit memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan jalannya perlombaan sesuai dengan aturan. Atlet dan pelatih harus mampu menerima keputusan wasit dengan lapang dada, meskipun keputusan tersebut tidak menguntungkan tim mereka. Ketiga, menghindari unsporting atau behavior. Tindakan yang bertujuan untuk mengganggu lawan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti menghalangi jalur atau mengintimidasi tim lain. Keempat, pemberian penghargaan kepada pemenang. Dalam tradisi fair play, menghargai lawan yang lebih unggul adalah untuk dan sikap sportivitas. Penghargaan terhadap pemenang yang diperoleh melalui usaha keras dan kerja keras mereka sangat penting dalam menciptakan iklim yang positif dan kompetisi olahraga. Olahraga dayung di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan atlet Indonesia dalam berbagai ajang internasional menunjukkan semakin tingginya kesadaran mengenai pentingnya etika dan fair play dalam kompetisi. Namun demikian, dalam perjalanan perkembangan olahraga dayung di Indonesia, tantangan terkait dengan penerapan etika dan fair play tetap ada. Salah satunya adalah adanya kasus pelanggaran aturan yang terkadang terjadi dalam kompetisi, baik yang melibatkan atlet maupun penyelenggara acara dalam konteks olahraga dayung di Indonesia. Penting bagi federasi olahraga untuk menanamkan nilai-nilai etika dan fair play sejak dini kepada para atlet. Oke, sekian, terima kasih. Itu presentasi tugas UAS dari saya tentang disiplin dan peraturan dalam olahraga dayung. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.